Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma sahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada suri teladan kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa dipertemukan kembali setelah 2 pekan. Qadarullah, kemarin saya izin karena bukan sakit, alhamdulillah, karena ada acara yang urgent, mau tidak mau saya harus izin. Jadi tanggal 19 itu bertepatan dengan penerimaan santri baru di rumah tahfidz. Jadi saya dari pagi sampai malam itu full di sana, tidak pulang-pulang. Nah, saya awalnya kayaknya dekat ya. Catur tunggal ke sini paling sekitar 10 sampai 15 menit cukup. Tapi kalau dipikir-pikir, kayaknya enggak, saya mending izin. Dan ternyata beneran. Alhamdulillah ala kulli hal, bagaimanapun kita saat ini bisa bersua kembali. Salah satu nikmat yang perlu kita syukuri. Terlebih lagi jika kita renungi, jika kita hitung, usia kita ini ternyata sudah tidak muda lagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, seakan-akan kemarin itu baru, ya mungkin kita masih bersendaguro, mainan, lari-lari dan lain sebagainya. Tidak terasa sekarang sudah semakin bertambah usia, sudah mulai lemah, sudah mulai pelupa, gampang lupa dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu kita syukuri sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita pada malam hari ini adalah seputar siapakah orang terbaik dan siapakah orang yang terburuk tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallam suatu ketika beliau berdiri di hadapan sahabatnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum. Maukah kalian aku kabarkan siapakah orang yang terbaik itu dan siapakah orang yang terburuk? Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, para sahabat diam semua. Tidak ada satupun yang berbicara, semuanya diam. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, sesungguhnya maukah kalian aku beritahukan siapakah orang yang terbaik dan orang yang terburuk? Diulangi lagi. Sahabat masih diam. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kembali. Nah, ketika pertanyaan yang ketiga, ada salah seorang sahabat yang berdiri. Ya Rasulullah, bala, tentu kami ingin tahu siapakah orang yang terbaik itu dan siapakah orang yang terburuk yang engkau maksud.
Maka alangkah baiknya jika engkau mengabarkan kepada kami. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah seseorang yang senantiasa diharapkan kebaikannya. Wa yu'manu syarruhu, dan manusia itu senantiasa merasa aman dari keburukannya. Dari keburukannya apapun itu, ya dari keburukan tangannya, dari keburukan lisannya. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah seseorang la yurja khairuhu. Orang itu enggak pernah ada kepikiran untuk berharap kebaikan dari orang tersebut. Wa la yu'manu syarruhu, dan orang senantiasa tidak pernah merasa aman dari keburukannya. Artinya setiap gerak-geriknya itu senantiasa menimbulkan kemadharatan, keburukan. Orang nggak pernah merasa aman. Orang misalnya lewat di depan rumahnya nggak merasa aman. Jangan-jangan nanti saya diganggu. Entah misalnya depan rumahnya sudah dipasang paku dan lain sebagainya, atau ketika lewat depan rumahnya kemudian diejek, diolok-olok dan lain sebagainya. Inilah orang yang terbaik dan orang yang terburuk. Maksudnya Rasulullah SAW di sini ingin mengabarkan kepada kita semua, khususnya para sahabat, bagaimana cara membedakan di antara dua golongan tersebut. Orang yang paling baik di antara manusia dan orang yang paling buruk di antara manusia. Orang yang paling baik adalah seseorang yang man yu'amilun nasal khaira min jihatihi. Orang tersebut tuh senantiasa memberikan kebaikan kepada orang yang dia temui. Pokoknya setiap orang yang ketemu dengan orang tersebut itu senantiasa mendapatkan kebaikan, senantiasa mendapatkan faedah. Wa ya'manu syarra min jihatihi, dan dia senantiasa orang yang bermuamalah dengan dia, orang yang bertemu, orang yang berpapasan, orang yang bisa jadi cuma dengar namanya, orang itu sudah merasa aman. Ini orang baik. Ini orang nggak bakalan ganggu saya. Ini orang soleh. Ini orang yang paham agama. Ini orang yang mengindahkan syariat. Nah, kalau kadang ketika kita berbicara tentang orang yang paham agama, ada orang ngaji tapi sebagian orang yang ngaji itu ilmunya tidak dipraktekkan. Nah, di sini dia paham agama tapi juga mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Dan orang yang terburuk di antara manusia adalah seseorang yang tidak pernah bergaul kepada orang lain dengan kebaikan. Sampai-sampai orang kalau ketemu dia itu nggak berharap kebaikan. Dengar namanya aja sudah image-nya negatif. Paling orangnya juga begini dan begitu. Mana mungkin misalnya suatu saat dengar kabar, misalnya si fulan, orang yang kita kenal atau di pandangan kita orang tersebut itu orang jelek. Misalnya si fulan, si A itu sedekah 1 juta. Mana mungkin dia sedekah 1 juta. Dia aja sama temennya aja pelit. Dia aja sama keluarganya sendiri pelit. Dia saja kepada sanak familinya saya pelit. Mana mungkin dia mau bantu orang lain. Jadi ketika dengar namanya atau ketemu dia, nggak bakalan ini. Orang kayak gini tuh nggak mungkin dia bisa nggak mungkin misalnya memberikan kebaikan, atau misalnya tiba-tiba orang tersebut jadi orang baik. Atau terkadang misal di masjid, kadang kan masjid kan ada pembangunan, kadang kita membuat proposal. Coba kamu kasihkan proposal ke itu loh. Itu juragan apa? Tunggu lagi. Misalnya juragan ayam potong gitu misalnya. Buat nonton nggih? Aman. Jadi misalnya juragan ayam potong. Satu Sleman itu semua ayam potongnya ngambil dari
orang tersebut. Coba kamu Masjid Miftahul Jannah buat proposal diajukan ke Pak, misalnya Pak B. Terus yang lain, mana mungkin tuh mau ngeluarin wis pokoke nek sedekah 1 rupiah wae wis tak akoni elok. Coba bayangkan, 1 rupiah wae elok. Nah, ketika kita dengar seperti ini, kita mendengar seperti ini, kira-kira apa dalam benak kita? Loh, 1 rupiah itu sudah bagus. Berarti orang ini pelit sekali. Nggak usah lah, ngapain ngabis-ngabisin kertas buat proposal ke orang tersebut. Udah cari yang lain aja. Kalaupun cari orang-orang biasa nggak apa-apa, 1.000, 2.000 daripada dia. Datang belum tentu kita disambut dengan ramah, malah bisa jadi dicaci maki. Ngopo? Jaluk bantuan. Apa sih kurang? Nah, udah terkenal pelit, lisannya itu ketika berbicara kasar. Jadi kalau orang dengar namanya, si orang ini udahlah, nggak bakalan itu, kita nggak mengharapkan kebaikan dari orang tersebut. Maka dari sini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita tentang 2 ciri-ciri orang yang paling terbaik dan orang yang paling terburuk di kalangan manusia. Maka di sini Bapak Ibu saya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah orang yang terbaik? Yaitu seseorang man ghalaba khairuhu aminatil qulubu min syarrihi, yaitu seseorang yang jiwanya itu, kebaikannya itu meliputi jiwanya, sehingga hatinya sendiri, hati orang yang memiliki kebaikan tersebut itu merasa aman, dan orang lain juga akan merasa aman dari keburukannya. Wa mata qawiyal imanu fi qalbi abdin rujiya khairuhu wa amina syarruhu. Dan kapanpun itu, ketika keimanan seorang hamba itu lebih mendominasi hatinya, maka orang tersebut itu potensi untuk memberikan kebaikan kepada orang lain itu lebih baik, dan orang lain pun akan merasa aman dari keburukannya. Maka inilah orang yang beriman. Orang yang beriman itu bukan hanya sekedar orang yang mengatakan saya iman kepada Allah, saya iman kepada hari akhir, saya iman kepada qada dan qadar. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang keimanannya, kebaikannya mendominasi dirinya. Maka jangan sampai seseorang misalnya dikenal dengan orang yang misalnya itu, misalnya contoh, orang yang rajin ke masjid, jangan sampai dikenal orang yang akhlaknya jelek. Kan ada sebagian orang sering hadir pengajian tapi akhlaknya jelek. Jangan sampai jadi image seperti itu. Harusnya orang yang sering hadir pengajian, orang yang sering sholat berjamaah di masjid, itu harusnya akhlaknya lebih baik dibanding orang lain. Walaupun seseorang yang sering hadir kajian, sering sholat 5 waktu di masjid, sering berbuat kebaikan, orang tersebut tidak terlepas dari namanya keburukan, namanya manusia. Tapi jangan sampai image orang, jangan deket-deket lah sama aja wong sing ngaji. Wong sing ngaji yo ketoy alim, tapi apa? Kalau ngomong suka set. Wa mata dha'ufa qallu khairuhu wa ghalaba syarruhu. Maka ketika keimanannya itu melemah, maka yang terjadi qalla khairuhu wa ghalaba syarruhu. Maka orang tersebut itu kebaikannya akan sedikit, wa ghalaba syarruhu, dan keburukannya akan semakin bertambah banyak. Maka di sini menunjukkan bahwasanya iman seseorang itu bertambah dan berkurang. Maka karena kita tahu keimanan seseorang itu bertambah dan berkurang, maka hendaklah kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diistiqomahkan kita dalam kebaikan. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik, atau tsabbit qulubana ala dinik. Dan di sini ada faedah yang bagus Bapak Ibu sekalian. Terkadang ada sebagian orang itu ketika ada orang ngomong, wah kamu tadi diomongin orang tersebut begini dan begitu,
nggak usah dipeduliin lah. Omongan orang lain itu nggak ada habisnya. Nah, ketika orang mengatakan seperti itu, ini relatif. Tidak setiap kita tidak gebiah uyah, tidak setiap omongan orang itu kita cuekin, enggak. Tapi terkadang kita juga perlu memikirkan omongan orang lain. Kita ini di mata orang lain itu seperti apa sih? Nah, kalau kita menilai diri kita sendiri kan senantiasa baik. Nggak ada orang ditanya, kalau menurut kamu orangnya gimana? Baik, nggak ada. Saya itu wongnya nek ngomong seneng ngapusi. Kalau sholat sering telat, nggak ada. Ya pasti kalau orang-orang kayak kampanye gitu, nggak ada orang kampanye. Kalau saya berjanji ini, nanti nggak saya tepati, nggak ada. Nah, kampanye kan isinya manis semua, nggak ada. Misalnya, kalau saya terpilih caleg dari Sleman, semua jalan saya aspal, tapi duitnya tak kurangi dhisik, nggak ada. Nggak ada seperti itu. Nah, kita menilai diri kita sendiri selalu bagus. Dan kita menampakkan ke orang lain itu senantiasa bagus. Begitu juga yang berbicara di sini. Bapak Ibu tahu saya mungkin kejelekannya yang Bapak Ibu tahu sedikit. Ya kalau misalnya ketemu saya langsung, saya yakin bisa jadi kejelekan saya lebih banyak dibanding keburukan. Maka ketika keburukan kita ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang lain, harusnya kita bersyukur. Maka jadi kalau ada orang mengatakan apa tentang kita, ya terkadang perlu kita pikirkan. Bisa jadi memang kita ini di mata orang lain seperti itu. Nah, dalilnya apa? Orang yang terbaik di antara kalian man yurja khairuhu. Orang yang senantiasa diharapkan kebaikannya dengan namanya ya apa iki? Wa yu'manu syarruhu. Orang ini aman lah, orangnya nggak akan ganggu saya. Wong ape. Da wa syarrukum man la yurja khairuhu. Ketika dengar namanya, nggak bakalan ya, wonge elek guys. Nah, di sini tidak setiap ucapan manusia itu harus kita abaikan. Terkadang ada. Perlu kita pikirkan. Bisa jadi kita di mata orang lain demikian. Maka benarlah sabda Rasulullah SAW, al-mu'minu man aminan nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang mukmin sejati adalah seseorang yang aminan nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Seorang mukmin sejati adalah seseorang yang orang lain itu merasa aman ala dima'ihim wa amwalihim. Apa? Atas darah mereka. Maksudnya bagaimana darah mereka? Kehormatan mereka. Wa amwalihim, dan atas hartanya. Maka ada sebuah kampung, Bapak Ibu sekalian, sebuah kampung ramai. Itu kampung tersebut terkenal. Jadi kalau adzan maghrib, semuanya langsung menuju ke masjid. Nah, kadang orang yang jualan misalnya di pinggir jalan, itu jualannya cuma ditutupi. Nggak harus nutup kiosnya dan sebagainya, udah tinggal aja masuk ke masjid. Karena apa? Ini orangnya nggak bakalan ada orang yang mencuri. Karena warga sini sudah orang baik-baik. Kalaupun ada yang kecurian, maka itu pasti bukan warga sini. Maka kita bisa buktikan, mohon maaf, di kota besar, saya nggak sebut namanya, dan di kota mungkin di pedesaan, orang kalau misalnya parkir motor sembarangan, kadang kuncinya masih ada di mana? Di motor. Walaupun di pinggir jalan, lek, motormu kayak lo, kuncinya cemantep, wes rapopo, aman. Nah coba sekarang, kalau seseorang pakai motor, kemudian kuncinya masih nyantol di motor, ya walaupun depan rumah, kadang kita khawatir, jangan-jangan ini. Terlebih lagi, mohon maaf, kita punya tetangga yang memang kepribadiannya buruk dan salah, tambah suudzon lagi. Ojo-ojo atau misalnya ketika ada kejadian di suatu kampung, karena kemalingan paling cah kae. Ya walaupun kita nggak boleh suudzon ya,
Suudzon kepada orang lain itu nggak boleh. Kecuali kita punya bukti. Oh, itu dia melakukan. Tapi dengan keberadaan orang tersebut, orang lain itu udah merasa, wah ini enggak. Wa amwalihim wa dimaihim, dan martabatnya, harga dirinya, nyawanya, orang itu merasa aman. Inilah mukmin sejati. Darahnya terlindungi, hartanya terlindungi. Maka dari sini tidak bisa kita benarkan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan terorisme. Sekarang ketika ada teroris, misalnya ada orang, mohon maaf ya, teroris ini tidak pernah dibenarkan oleh syariat. Tapi terkadang sebagian teroris itu ketika mengebom, lain sebagainya, itu mohon maaf, itu identik dengan jenggotnya panjang. Mas ini betul mas, aman ya. Akhirnya apa? Mohon maaf, orang-orang yang punya jenggot itu dicapnya, Jojo ngebom. Apalagi udah suaminya jenggotan, istrinya cadaran. Coba bawa kresek, terkadang ketika naruh, awas, nelpon, polisi, ada bom. Padahal ketika kreseknya dibuka, apa isinya? Bumbu misalnya. Ya, ini orang, akhirnya apa? Ini teroris, ini orang yang terkutuk. Orang yang nggak salah apa-apa. Orang yang memelihara jenggot itu memelihara sunnah. Kemudian ketika perempuan pakai cadar, itu mengikuti istri para nabi, istri Rasulullah SAW, semuanya bercadar. Ya gara-gara 1-2 oknum, akhirnya orang-orang yang ingin menghidupkan sunnah itu dicap jadi jelek. Kemudian orang yang celananya cingkrang, itu dikira terorisme. Nah, padahal Rasulullah SAW ketika memakai pakaian, pakai sarung sekalipun, itu cingkrang, sebetis. Nah kalau seperti itu, yang kita salahkan siapa? Ya orang yang pertama membuat image demikian. Maka seseorang yang merasa aman, dia tidak takut dari keburukan orang tersebut. Ketika dia sudah terkenal kebaikannya, itu adalah seorang mukmin sejati. Orang lain lihat, itu orangnya istiqomah, orangnya bukan cuman asbun, tapi bisa mempraktekkan. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita bisa mempraktekkan setiap ilmu yang kita ketahui. Allahumma amin. Karena kita ini kadang maklumat, pengetahuan ini hukumnya halal, ini haram, ini tahu. Tapi terkadang kita mau mempraktekkan susah. Termasuk yang berbicara. Ini semua ilmu. Tapi jangan yang menjurus yang sedang rame-rame ini. Saya tidak mau itu. Wa muhafadzatu wa bu'din anisyarri wal fasad. Dan seseorang yang terkenal kebaikannya, muhafadzah, dia senantiasa menjaga dirinya, wa bu'du anisyarri wal fasad, dan orang tersebut itu sudah terkenal, orang tersebut senantiasa menjauhi keburukan dan kejahatan. Enggak pernah misalnya mampir di tempat-tempat yang konotasinya negatif. Orang akhirnya ini orang baik, enggak mungkin. Ketika ada fitnah sekalipun, itu melakukan ini, nggak mungkin. Lawong pernah kok tak paksa, tak seret, masa tiba-tiba datang dengan sendirinya. Atau misalnya ketika, misalnya dituduh mencuri, misalnya ngemplang duit. Lawang aku selama ini utang karo dhek wae ya. Saya inget loh utangnya. Cuman duit sing akeh. Mungkin saya mikir-mikir arep ngemplang ojone duitnya akeh. Tapi kadang setan tuh tiba-tiba datang. Yo ki nek duitnya akeh yo ora mikir, nek duitnya sithik mikir. Ini jangan. Ketika seseorang sudah terkenal dengan keistiqomahannya, maka orang lain akan sampai ada fitnah sekalipun orang nggak percaya. Sudah image sudah baik. Dan seseorang yang buruk adalah seseorang yang terkenal dengan keburukannya dan gangguannya.
imma bisabbi, orang yang suka mencela, mengolok-olok, ngatain, wasyatmi, dan mengolok-olok, membeli gelar, mencap seseorang, suka mencaci maki, awil ghibah, atau orang yang terkenal dengan ghibahnya. Orang yang terkenal dengan ghibahnya itu gak ada orang yang merasa aman dari orang tersebut. Kalau kumpul sama teman-temannya satu gengnya gibahin orang lain. Coba satu gengnya itu tiba-tiba pisah dari sesekali, misalnya nggak ikut kumpul. Saya yakin orang yang nggak ikut kumpul tadi digibahin. Maka gibah itu nggak ada orang yang sejatinya itu mau digibahin. Termasuk orang yang menggibah, nggak mau dia digibahi oleh orang lain. Ojo cedak-cedak kae. Paling nek kumpul ya paling yo gibahi si A, si B, si C, si D. Orang lain nggak ada yang merasa aman dari keburukan lisannya. Semua orang sudah digibahin, semua orang sudah dicaci maki, awin namimah. Orang yang sudah terkenal dicap suka mengadu domba, awis suhriyah, atau merendahkan orang lain, dikit-dikit direndahkan, memincingkan mata, semua orang dianggap rendah, dia yang paling hebat. Emang dikira siapa? Dia manusia, kita juga manusia. Sama-sama diciptakan dari sesuatu yang hina. Nggak ada manusia itu diciptakan misalnya dari emas, nggak ada. Atau misalnya manusia itu diciptakan dari apa kira-kira? Agar kenapa? Diciptakan dari apa? Semua kita kan sama asalnya. Nggak ada saya, bapak, ibu, semua sama. Yang membedakan kita ini hanya ketakwaan. Ketika orang sudah terkenal dengan sukhriyah, dikit-dikit mencela, semua dicela, awil istihza, mengolok-olok, semua apa diolok-olok. Setiap ada kesempatan diolok-olok. Awalnya temannya diolok-olok, kemudian tetangganya diolok-olok, kemudian mulai merembet ke keluarganya, sanak kerabatnya, semua diolok-olok. Nggak ada orang yang nggak terbebas dari lisannya, semua diolok-olok. Termasuk ustadznya, orang tuanya diolok-olok, orang tuanya dicaci maki. Kalau misalnya kita mengolok-olok teman kita ya, itu mungkin masih wajar. Tapi ada seseorang yang orang tuanya, kerabatnya, itu semua diolok-olok. Ustadznya, misalnya gurunya, serendah apapun, mohon maaf ya, serendah apapun guru kita dulu, dan suatu saat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin kita merasa saat ini kita lebih hebat dari guru kita. Tapi ketahuilah sejatinya, kita nggak akan sehebat ini kecuali atas izin Allah melalui tangan guru-guru kita. Semua diolok-olok, dijelek-jelekan. Terus apa yang mau diharapkan dari orang tersebut? Maka ketika orang sudah sudah dicap seperti itu, ya nggak ada orang yang akan selamat dari lisannya. Maka selayaknya bagi seorang muslim, kita menjadi seseorang yang muhibban lil khair. Kita ini mencintai kebaikan, mubta'idan min la'nihim, dan kita menjauhi sifat-sifat suka melaknat, ngatain, ngolok-ngolok, merendahkan orang lain. Kalau kita punya kawan seperti itu, jauhi. Karena itu penyakit, baik kita sadari atau tidak, lama-lama kita akan terjangkit. Apalagi tukang ghibah. Biasa kita gibahin orang lain, sekalinya kita tidak hadir, kita jadi objek pergibahan. Namanya, Bapak Ibu sekalian, watak itu susah untuk dirubah. Tapi kalau watuk itu bisa diobati. Watak itu ngobati susah. Kalau orang sudah wataknya terkenal, dicap, tukang fitnah, tukang ghibah, tukang namimah, adu domba, watak seseorang itu susah untuk diobati. Tapi kalau misalnya watuk diobati mudah, bi'inillah. Banyak dokter. Tapi kalau watak butuh mungkin tidak cukup 1-2 dokter. Bisa ribuan, puluhan, jutaan orang yang baru bisa mengobati watak seseorang. Makanya Rasulullah SAW
menyebutkan orang sifat seorang mukmin sejati adalah la yanbaghi lil mu'mini ayyakuna la'anan. Bukanlah sifat seorang muslim sejati adalah orang yang suka melaknat. Orang muslim sejati itu adalah seseorang yang senantiasa berhias dirinya itu lisannya itu baik. Ketika ngomong menyenangkan, ketika orang mendengarkan ucapannya itu tutur katanya lembut, bukan isinya laknat, isinya cacian. Maka ketahuilah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah seseorang yang orang lain itu selamat dari lisannya dan tangannya, keburukan tangannya. Maka ini adalah seminimal-minimalnya muslim kalau kita masih menganggap bahwasanya diri kita ini beriman kepada Allah. Jika seandainya kita ini masih berharap surga Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kalau seandainya kita tidak bisa memberikan kebaikan kepada orang lain, setidaknya kita adalah orang yang menahan keburukan kita ini didapatkan oleh orang lain. Kita tahan keburukan kita. Kalau nggak bisa muji, diem. Misalnya kita diberikan, mungkin kita tidak menyukai. Oh ya, matur suwun, terima kasih. Daripada kowe ngene kok aku kok ngene iki. Aku iso tuku luwih akeh. Faedahnya apa? Bukannya kebaikan yang kita dapat, malah kita keburukan. Bahkan bisa berlipat-lipat keburukan tersebut. Akhirnya orang tersebut itu sudah antipati dengan kita dan lain sebagainya. Maka sungguhlah beruntung seseorang yang menjadi pintu pembuka kebaikan orang lain. Inna minan nasi mafatihun lil khair maghalihul lisyarr. Ada sebagian manusia itu Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepada dia. Allah berikan hikmah kepada orang tersebut. Dan semoga kita semua yang ada di sini termasuk golongan tersebut. Mafatihul khair, seseorang yang menjadi kunci pembuka kebaikan. Maghaliq lisyarr, yaitu penutup keburukan. Wa inna minan nasi mafatihal lisyarr maghaliqa lil khair. Namun ada sebagian orang itu dia adalah orang yang menjadi pembuka keburukan, penutup kebaikan. Contohnya, ketika misalnya ada orang yang ghibah, orang mencaci maki, nah jadilah kita ini sebagai pembuka kebaikan. Kita ingatkan, nggak boleh itu ghibah, dosa. Faedahnya apa kita ghibahin orang tersebut? Belum tentu apa yang kita gibahkan pertama itu benar. Apa yang kita ucapkan benar. Lah kalau dusta, sudah fitnah, sudah dosa, sudah ketika orang tersebut itu dengar apa yang kita ucapkan ternyata itu fitnah, malah jadi merusak hubungan. Terus akhirnya ada orang lain yang mendengarkan, akhirnya ikut-ikutan memboikot. Nggak ngerti salahnya apa, tiba-tiba di boikot. Pokoknya jelek elek no. Emang tenan elek. Ora ngerti. Maka ketika kita misalnya ada orang gibah, sebisa mungkin kita tahan. Ini gibah. Apa yang kita ucapkan belum tentu benar. Lah kalau misalnya benar, faedahnya untuk kita apa? Maka terkadang ada beberapa hal itu lebih nyaman, lebih enak kalau kita nggak ngerti. Nggak ngerti itu lebih enak, nyaman, tenang. Tapi ketika kita tahu masalah tersebut atau misalnya apa yang tersebar di masyarakat, akhirnya hati kita ini jadi jengkel, dongkol, jadi mangkel, jadi gemes sendiri. Kadang ada sebagian orang gemes, akhirnya pintu nggak salah ditendang, sing salah sopo, kae lho, wong kae. Halo, tonggomu kae. Kan sebagian orang akhirnya gemes sendiri, manggal sendiri. Orangnya juga nggak ada di hadapan kita. Faedahnya apa? Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal yang tidak perlu kita ketahui. Seandainya kita tahu, malah apa?
bikin kita ini malah gemes, mangkel, jengkel, malah malas ibadah, malah kadang suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, semoga Allah menghindarkan kepada kita. Lebih baik telinga kita ditutup, aku ora ngerti, wis aman, enak. Lagi viral apa to? Saiki ning sosmed. Nggak usah nyari-nyari berita. Sekarang sosmed lagi rame apa? Tapi kalau tahu ya sudah gitu. Sudah diem gitu. Apa yang mau kita ucapkan itu belum tentu benar. Bisa jadi fitnah. Bahkan banyak orang di lapangan membuktikan, mengatakan nggak seperti itu kisahnya. Padahal kita sudah berprasangka buruk. Sudahlah, biar orang-orang yang tahu, orang-orang yang bisa mengurai benang masalah fitnah yang ada di sekeliling kita, sudah biarlah mereka. Kita nggak usah ikut campur. Kalau kita tahu malah hati kita itu malah jadi keruh, ibadah malas, sholat malas. Kok iso ya? Wongnya padahal ketoy alim, pinter, kok koyo ngono. Akhirnya ya wis lah, aku rasa jadi alim-alim, rasa sering yang masjid, ya malah jadi masalah. Akhirnya malah menjadi apa? Keburukan yang kita dapatkan, bukan kebaikan. Kita hidup di dunia ini kan yang kita inginkan adalah kebaikan. Maka kalau misalnya ada berita-berita yang nggak penting, sudah tutup telinga, nggak usah tahu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mendamaikan orang-orang yang sedang berselisih, orang-orang yang sedang memiliki masalah. Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan jalan kepada orang-orang yang memiliki masalah, memiliki perselisihan. Allah Subhanahu wa taala mampukan orang-orang yang punya utang bayar utang. Punya utang semua ya? Punya, termasuk saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan kemudahan kepada kita dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke surganya. Allahumma amin. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ada pertanyaan? Masih ada berapa menit nih adzan? Masih 3 menitan mungkin. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya kita menjadikan masbuk imam? Menjadikan orang masbuk imam. Oh ya. Nah, apa hukum menjadikan orang masbuk itu imam? Para ulama berbeda pendapat. Imam Ahmad rahimahullahu taala atau yang kita kenal dengan madhab Hambali, mereka mensyaratkan persamaan niat antara imam dengan makmum. Maka kalau misalnya imamnya sholat maghrib, maka makmumnya juga harus niatnya sama, sholat maghrib. Maka dari sini seseorang misalnya yang awalnya misalnya masbuk, artinya kan dia makmum ya posisi, namanya orang masbuk kan pasti makmum. Maka dia posisinya makmum, nggak boleh orang bermakmum di belakangnya. Yang awalnya makmum jadi imam. Karena apa? Niat orang tadi itu kan niatnya ada dia jadi makmum, bukan jadi imam. Kok tiba-tiba diajak sholat sama orang lain, akhirnya dia jadi imam. Artinya niat antara makmum pertama dengan makmum kedua itu beda. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dalam madhab, atau yang kita kenal dengan madhab Hambali. Adapun pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, madhab Syafi'i, Maliki dan Hanafi, mereka mengatakan berpendapat sejatinya antara imam dan makmum itu enggak perlu harus satu niat. Boleh, artinya seseorang itu bermakmum dengan seorang imam yang awalnya makmum itu tidak masalah. Terlebih lagi zaman sekarang, kita mau misalnya mau sholat, mau nanya, "Lek, niatmu no boleh?" Misal, kalau misalnya di masjid itu kan mudah. Oh, dia makmum. Cara mengenali gampang. Oh, dia makmum tadi telat makmum, berarti saya tidak boleh bermakmum di belakangnya. Karena niatnya beda. Nah sekarang permasalahannya, sekarang itu lebih banyak masjid
yang memiliki imam tetap atau jamaah tetap, atau masjid yang tidak memiliki imam tetap dan jamaah tetap? Lebih banyak masjid yang tidak memiliki imam dan jamaah tetap. Kayak contohnya masjid-masjid di pinggir jalan. Kan kalau orang warga sekitar kan gampang dikenali. Misalnya masjid di pinggir jalan, tiba-tiba ada orang mampir sholat, nggak ngerti, tiba-tiba kita jadi makmum. Atau misalnya ketika mau imam, jenengan mau sholat nopo? Duhur apa asar? Oh saya duhur. Akhirnya dia padahal mau niat sholat asar, nyari dulu yang niatnya sama. Ternyata orang mukim itu nggak ada. Sedangkan yang ada tadi orang yang niat sholatnya adalah duhur karena dia musafir. Nyari dulu belum tentu, malah susah. Maka fatwa yang dipakai oleh para ulama sekarang dan dikuatkan itu tidak mengharuskan seseorang untuk satu niat. Kalau misalnya ada orang, sampai pun orang misalnya, mohon maaf, ketika ada orang datang ke masjid, sholat sudah bubar. Terus ada orang lain yang dia sedang sholat, misalnya sholat sunnah, sholat ba'diyah. Maka orang yang datang tadi boleh menepuk pundaknya untuk jadi makmum. Padahal imamnya dia sholat apa? Sunnah, makmumnya sholat wajib. Itu sudah beda server. Itu saja diperbolehkan. Dan ini yang dijadikan patokan dalam pendapat sekarang fikih. Apalagi yang misalnya masih satu server, sama-sama wajib antara maghrib dengan, misalnya antara duhur dengan asar kan sama-sama wajib, masih bisa bertemu. Yang wajib dengan sunnah saja diperbolehkan, apalagi yang masih satu lingkup. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi makmum, menjadi makmum orang yang masbuk itu hukumnya boleh. Ada pertanyaan satu terakhir? Monggo. Nggih. 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 Tapi kemudian ada orang lagi datang. Nggih. Dia ngambil imam yang lain. Jadi sholat jamaahnya jam 2. Ini sikap kita rasanya harus bagaimana? Yang pertama, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tadi. Kalau misalnya masjidnya itu masjid kayak di pinggir jalan, yang saya katakan tadi tidak memiliki imam tetap. Imamnya nggak mesti, imamnya sopo sing misalnya pertama datang ngimami. Beda kalau masjid seperti masjid ini kan insya Allah punya imam tetap, atau imam yang kira-kira pilihannya antara 1, 2, 3 orang inilah pasti ngimami. Maka kalau misalnya masjid seperti masjid kampung seperti ini, itu termasuk kategori masjid yang memiliki imam tetap. Maka kalau misalnya ada orang masbuk, kemudian ada orang datang nepuk, akhirnya jadi yang tadi awalnya masbuk jadi imam ya, bikin jamaah sendiri. Nah kalau ada orang datang, harusnya dia ikut jamaah yang ini tadi, jangan ikut jamaah yang bikin jamaah baru. Nggak boleh, karena ada hadis ya, walaupun hadis ini dipersisihkan, ada yang mengatakan sanadnya dhaif, ada yang mengatakan sanadnya hasan. Allah Subhanahu wa taala melarang, mencela seseorang yang dalam sholatnya itu memiliki 2 imam. Artinya mencela di sini itu bukan hanya berlaku untuk orang yang tadi sholat. Orang yang sholat di situ siapapun itu tercela. Maka kalau misalnya kita tahu ada orang demikian, kita ingatkan, Pak, ngikut yang sudah ada mawon. Nah, misalnya gimana? Loh itu imamnya bacaannya glodal-gladul. Ya asal Al-Fatihahnya benar, nggak masalah. Karena yang rukun itu Al-Fatihah. Tapi kalau misalnya ternyata ada imam yang mendahului, Al-Fatihah glodal-gladul, tajwidnya salah, makharijul hurufnya nggak benar, dan ini kesalahannya fatal, disengaja. Misalnya misalnya
alif malah dibaca gho, itu kan sudah fatal. Atau orang-orang yang memiliki lahjat seperti orang Yaman itu kan jamalun. Sebagian mereka membuatnya gamal. Kalau bahasa bicara sehari-hari nggak masalah. Tapi kalau misalnya sampai dibawa ke baca Al-Quran, jim dibaca gho, ya kita boleh misalnya kita bikin jamaah baru. Ketika kita tahu dia kesalahannya itu sudah fatal. Dan itu berlaku jika bisa di Al-Fatihah. Kalau misalnya Al-Fatihahnya benar, surat-surat setelahnya salah, nggak masalah. Intinya di Al-Fatihah karena dia rukun sholat. Maka yang demikian itu baru boleh bikin jamaah baru. Tapi kalau misalnya kesalahannya bukan yang fatal, bukan masalah rukun, Al-Fatihah itu kan rukun, maka kita tidak diperkenankan untuk bikin jamaah baru. Apalagi kalau misalnya sholatnya siriyah, kita tahu bacanya benar apa enggak kan nggak ngerti. Lah kalau salah gimana? Ya salah tanggungannya imam. Salah sopo jadi imam. Mau jadi imam tuh nggak enak, jadi pemimpin nggak enak. Maka jangan berusaha untuk mencari kepemimpinan. Tapi kalau sudah dipilih ya sudah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengistiqomahkan kita dalam kepemimpinan kita. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang bisa saya jawab dan saya ketahui. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.